Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia kegiatan Wonogiri Berzikir dan Berbagi, kemudian yang kami hormati Habib Zakir Assegaf, yang kami hormati dan kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan malam hari ini saya dari BNN Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta diperkenankan untuk hadir di sini untuk sedikit menyampaikan informasi terkait bahaya penggunaan narkoba. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan buat saya, karena sedikit saya sampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional untuk di wilayah Wonogiri ini belum berdiri. Jadi masih di bawah zonasi Kota Surakarta. Oleh karena itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang masih asing ataupun mungkin belum pernah mendengar kata-kata Badan Narkotika Nasional. Jadi di momen-momen seperti inilah saya memanfaatkan waktu untuk memberikan sosialisasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya BNN ini benar-benar dikenal dan masyarakat tahu betul apa yang menjadi tugas dan fungsi BNN ini. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa BNN ini kepanjangannya Badan Narkotika Nasional. Untuk wilayah Wonogiri memang belum berdiri, jadi masih menginduk ke BNN Kota Surakarta. Jadi BNN ini tugasnya adalah pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Jadi disingkat P4GN. Jadi itu tugasnya. Jadi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor. Prekursor inilah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat narkoba. Jadi pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa negara kita ini, negara Indonesia, negara yang sangat besar, jumlah penduduknya sangat banyak, ya, wilayahnya sangat luas, dan merupakan target pasar peredaran gelap narkoba. Ya, ini dibuktikan banyak kasus-kasus narkoba yang sampai dengan saat ini sudah diungkap di negara kita. Jadi perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa hasil survei terakhir, jumlah orang yang sudah pernah menggunakan narkoba itu ada sekitar 1,3% atau setara dengan 3,3 juta orang. Jadi hal ini sangat memprihatinkan. Jadi makanya negara kita ini dianggap sudah darurat, mengalami darurat narkoba. Ya, sampai Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional untuk penanganan masalah narkoba ini. Saking beliau sangat merasa khawatir dan prihatin dengan begitu banyaknya, ya, rakyat ataupun masyarakat Indonesia yang sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Termasuk juga di di Kabupaten Wonogiri ini. Ya. Jadi untuk di Kabupaten Wonogiri hasil pengungkapan
tahun 2003 ada sekitar 30 ya, 30 kasus terungkap, pengungkapan kasus. Itu yang diungkap oleh Polres Wonogiri. Ini merupakan suatu keprihatinan. Jadi perlu disadari, perlu diketahui oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya. Memang kasus narkoba ini tidak se-booming kasus-kasus yang lain. Ya. Kenapa demikian? Karena korban-korban ya kasus narkoba ini tidak ada yang mau melapor. Ya. Kebanyakan mereka sengaja menutup diri, takut untuk melapor. Makanya korban-korban penyalahguna narkoba ini yang kelihatan di permukaan itu hanya sedikit. Ya, berbeda dengan kasus-kasus kekerasan, misalnya pencurian atau penganiayaan ataupun kasus-kasus lain. Jadi korban-korban ini mau untuk melapor karena merasa menjadi korban tindak pidana. Tapi kalau narkoba tidak, ya dia tidak mau melapor, ya takut kalau melapor nanti ditangkap oleh polisi. Makanya jumlah ya korban kasus narkoba ini kelihatannya tidak banyak. Ya, padahal pada faktanya ya ini seperti teori gunung es. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mengerti namanya teori gunung es. Jadi kalau teori gunung es itu yang muncul di permukaan sedikit saja. Tapi yang ada di bawah permukaan itu sangat banyak sekali. Nah itulah kondisi yang terjadi terkait penanganan masalah narkoba ini. Jadi ini yang perlu diketahui dan disadari oleh kita semua ya. Bahwa narkoba ini harus bisa kita cegah. Ya. Karena berdasarkan hasil survei juga yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini adalah rata-rata generasi yang masih produktif. Ya. Yang dari umur 17 sampai umur 40 tahun. Ini juga menjadi satu keprihatinan bagi kita karena generasi-generasi ini adalah generasi penerus bangsa, generasi harapan kita yang nantinya akan mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Ya. Bagaimana itu bisa terwujud kalau generasinya banyak yang menjadi korban narkoba? Itu tidak mungkin. Jadi mulai dari sekarang saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua jauhi narkoba. Bagaimana cara menjauhinya? Sangat sederhana sebenarnya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Ketika diri kita sudah mempunyai niat atau keinginan untuk tidak menggunakan ya, narkoba tersebut, saya yakin kita bisa terhindar dari bahaya narkoba tersebut. Ya. Nah, dari diri kita baru kita ke lingkungan terdekat, keluarga, saudara ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi narkoba tidak akan bisa beredar ya ketika barang itu tidak ada yang membeli atau mau menggunakannya. Jadi secara tidak langsung dia akan terhenti sendiri peredarannya. Jadi upayanya bagaimana? Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Tingkatkan keimanan kita, tambah wawasan dan pengetahuan kita tentang bahaya narkoba, baru kita niatkan untuk tidak mau menggunakan narkoba tersebut. Nah, jadi seperti itu, sangat sederhana bagaimana caranya kita supaya kita bisa terhindar dari bahaya narkoba. Okay. Jadi pada kesempatan yang baik ini, ya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam ini, supaya mari kita niatkan bersama-sama untuk tidak menggunakan narkoba. Mari kita wujudkan Kabupaten Wonogiri ini bebas dari narkoba, bersih dari narkoba. Ya, mari kita wujudkan
Kabupaten Wonogiri yang bersinar, bersih dari narkoba. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, pada kegiatan Wonogiri Bersikir dan Berbagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita semua ini bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba, ya, karena dampaknya sangat tidak baik, ya, bisa menimbulkan kematian dan sangat merugikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan terkhusus juga kepada Habib Zaki Assegaf yang sudah mengundang saya untuk hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.